Kegiatan pembiakan bakteri di lab mikrobiologi membawa potensi bahaya biologis, terutama dari paparan bakteri patogen yang bisa menginfeksi melalui sentuhan langsung, pernapasan, ataupun luka terbuka. Tingkat risiko aktivitas ini berkisar dari rendah hingga sedang, tergantung pada jenis bakteri yang diperbanyak. Untuk mengurangi risiko tersebut, laboratorium menerapkan prosedur aseptis yang ketat, penggunaan alat pelindung diri seperti sarung tangan, jas lab, dan masker, serta melakukan sterilisasi rutin pada alat dan lingkungan kerja. Selanjutnya, sterilisasi pada kegiatan sterilisasi ini di laboratorium mikrobiologi ini terdapat dua, yaitu sterilisasi basah dan sterilisasi kering, di mana sterilisasi basah itu menggunakan alat yang bernama autoclave. Autoclave merupakan alat yang bertekanan tinggi, memiliki risiko keselamatan seperti jika autoclave rusak, tidak tertutup rapat, atau katup pengaman tidak berfungsi, tekanan bisa naik berlebih sehingga berpotensi menyebabkan ledakan. Kemudian, ketika membuka autoclave, uap panas dapat menyembur keluar dan menyebabkan luka bakar yang serius. Selanjutnya, media atau cairan yang mendidih bisa meluap sehingga menyebabkan luka bakar atau kontaminasi di area kerja, dan media atau cairan yang digunakan itu tidak tahan panas dapat menyebabkan pemecahan akibat tekanan internal. Solusi atau pencegahannya itu yang pertama itu periksa kondisi autoclave sebelum digunakan, kemudian menggunakan APD lengkap seperti sarung tangan tahan panas, jas lab, sepatu tertutup, dan kacamata pengaman. Kemudian mengisi botol cairan hanya 2/3 volume dan tutupnya yang longgar. Kemudian yang kedua adalah sterilisasi kering menggunakan oven. Oven dapat digunakan sebagai alat sterilisasi kering, namun memiliki risiko keselamatan seperti luka bakar akibat panas yang tinggi, karena oven bekerja pada suhu 160-180 derajat Celcius sehingga permukaan rak dan wadah sangat panas. Kemudian oven dapat memicu kebakaran jika terdapat bahan yang mudah terbakar di dalamnya. Selanjutnya, kerusakan alat laboratorium dapat retak atau pecah jika dipanaskan tidak merata atau terlalu cepat. Sehingga solusi atau tindakan pencegahannya seperti memastikan oven dalam kondisi baik sebelum digunakan, kemudian menggunakan APD lengkap seperti sarung tangan tahan panas, jas lab, kemudian sepatu tertutup. Kemudian gunakan hanya bahan yang aman untuk oven dan hindari benda plastik, bahan organik yang mudah terbakar, atau cairan volatil. Kali ini saya akan menjelaskan alat yang akan digunakan pada laboratorium, yaitu sentrifuge. Sentrifuge ini fungsinya untuk memisahkan partikel-partikel sampel berdasarkan berat massa. Jadi seandainya kita punya sampel, nanti akan kita sentrifugasi di dalam alat ini untuk memisahkan antara presipitat dan supernatan. Jadi untuk cara kerjanya dia dengan memutar dengan gaya sentrifugal dengan kecepatan tinggi. Untuk potensi bahaya pada alat ini bisa terjadi karena konsleting listrik ataupun karena salah peletakan pada sampel di dalam alat ini. Jadi untuk cara penyimpanannya kita harus meletakkan alat ini di tempat yang kering, dekat dengan ventilasi, dan matikan alat saat selesai menggunakan. Mungkin itu saja untuk penggunaan alat tersebut di sini. Sekian dan terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari saya yaitu sanitasi udara. Laboratorium mikrobiologi adalah ruangan tertutup, ada jendela dan ada juga ventilasi udara. Hanya saja ventilasi udara dan jendela jarang sekali untuk terbuka. Hanya mengandalkan AC sebagai pengatur suhu. Di ruangan seperti ini kualitas udara bukan sekedar penting tetapi krusial. Karena itu sanitasi udara harus dilakukan dengan ketat. Tapi apa yang terjadi jika sanitasi udara diabaikan? Udara menjadi tempat berkumpul mikroba. Risiko infeksi meningkat, iritasi mata dan saluran napas bisa muncul. Lebih dari itu, kontaminasi udara dapat merusak sampel, mengagalkan penelitian, bahkan membahayakan keselamatan praktikan. Sanitasi udara bukan hanya aturan, sanitasi udara adalah perlindungan untuk diri kita, untuk laboratorium, dan untuk hasil penelitian yang kita kerjakan. AC
harus rutin dibersihkan agar tidak menjadi sarang debu dan mikroorganisme. Suhu dan kelembapan dipantau setiap hari agar pertumbuhan mikroba liar dapat dicegah, dan setiap selesai praktikum seluruh ruangan harus didesinfeksi. Nah, selanjutnya aktivitas yang biasa dilakukan di lab mikrobiologi adalah pemanasan media menggunakan water bath. Pada saat melakukan aktivitas ini, terdapat beberapa risiko yang terjadi. Yang pertama itu biasanya terjadi konsleting arus listrik. Yang kedua, terkena paparan uap panas pada saat membuka water bath. Nah, yang ketiga itu terjadinya kontaminasi akibat ketumpahan media kalau kita mengisi media itu terlalu penuh di wadahnya. Untuk menghindari hal-hal tersebut, solusi yang dapat diberikan yang pertama, kalau terkonsleting sebelum menggunakannya itu pastikan kita harus memastikan bahwa kabel yang kita mau gunakan itu kering, tidak basah. Dan yang kedua, untuk menghindari paparan uap panasnya, saat membukanya itu kalau bisa kita pakai masker dan kacamata dan berdiri di sebelahnya, jangan pas di depannya itu. Nah, untuk menghindari kontaminasi, kita harus mengisi medianya tidak secara full dan pastikan tabung reaksinya tidak retak. Kegiatan pengujian pengenceran yang dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi dan Bioteknologi Hasil Perikanan, proses ini dilakukan tanpa menggunakan laminar airflow, sehingga area kerja tidak memiliki perlindungan udara yang steril. Kondisi ini dapat membahayakan penguji karena adanya kemungkinan paparan langsung terhadap mikroorganisme atau partikel berbahaya di udara. Paparan tersebut dapat terhirup dan menyebabkan gangguan pada saluran pernapasan, iritasi, batuk, bahkan infeksi. Selain itu, kontak langsung dengan bahan uji dapat menimbulkan risiko kontaminasi atau infeksi pada tubuh penguji. Lingkungan kerja yang tidak steril berpotensi menyebabkan kontaminasi silang antar sampel sehingga hasil pengujian tidak akurat. Sanitasi pekerja ada beberapa resiko dari rambut, hembusan dari nafas dan bersin, dan tangan. Adapun pengendalian risiko yang kita lakukan adalah memakai harcup atau penutup rambut, memakai masker, dan memakai sarung tangan agar tidak terjadi kontaminasi. Nah, sumber bahaya dari analisis kegiatan pewarnaan gram ini sendiri berasal dari yang pertama itu ada safranin, kristal violet, ada etanol, dan juga ada lugol. Nah, ketika kita melakukan proses pewarnaan gram, jika tidak dilakukan dengan penanganan ataupun pengerjaan yang baik atau kesehatan yang selalu bekerja, maka dapat menyebabkan iritasi kulit ataupun bahaya pada mata itu sendiri. Sehingga bagaimana proses pencegahannya itu bisa dilakukan dalam proses pengerjaannya itu menggunakan sarung tangan sehingga tidak mengiritasi kulit kita atau tidak bersentuhan secara langsung. Nah, itu adalah solusinya. Nah, setelah mengetahui risiko bahaya dari kegiatan pewarnaan gram seperti iritasi kulit dan juga risiko pada mata, maka dilakukan proses penanganan yang baik dalam proses kegiatannya itu seperti yang sudah saya sampaikan, itu menggunakan sarung tangan, kacamata pelindung yang dapat melindungi kita dalam proses kegiatan tersebut. Nah, dari risiko tersebut maka dapat digolongkan bahwasanya tingkat risiko kebahayaan kegiatan ini mencapai sedang hingga tinggi. Seperti itu. Nah, jika tidak dilakukan penanganan yang baik, contohnya pada kristal violet, contohnya seperti ini, yang tidak dilakukan pembersihan, maka ini akan berbekas. Dan itu akan meninggalkan jejak proses praktikum kita, sehingga tidak tergolong kegiatan ini dalam keadaan bersih atau hijau kembali, seperti itu. Pengujian organoleptik biasanya dilakukan untuk menilai karakteristik sensorik seperti warna, bau, rasa, dan tekstur dari suatu sampel, misalnya sampel makanan atau minuman. Pengujian organoleptik biasanya melibatkan indera manusia sebagai instrumen penilaian. Risiko bahaya pada pengujian organoleptik.
leptik dapat meliputi terpapar mikroorganisme patogen, kontaminasi silang, iritasi akibat bahan kimia, cedera akibat peralatan, dan kelelahan panelis. Untuk mengendalikan bahaya tersebut, perlu dilakukan upaya administratif, teknis, dan penggunaan APD. Selain itu, sanitasi dan higiene juga harus dijaga dengan baik. Dengan demikian, risiko dapat diminimalkan dan kegiatan uji organoleptik dapat dilakukan dengan aman. Inkubasi sampel menggunakan alat waterbath. Fungsinya ada menjaga sampel pada suhu konstan, selanjutnya menginkubasi reaksi biologis dan kimia, mempercepat reaksi dan memanaskan sampel secara merata, dan mencairkan bahan seperti agar atau lemak. Identitas bahaya, fisik, luka bakar, percikan air panas, tumpah air, listrik, resiko, korsleting dan sengatan listrik, operasional, suhu berlebihan, kerusakan sampel, biologis, kontaminasi sampel dan lingkungan. Cara mencegahnya, gunakan APD, sarung tangan panas, jas lab, pastikan kabel dan alat kering, atur suhu sesuai prosedur, tutup sampel, rapat dan sterilkan alat secara rutin, jangan mengisi air terlalu penuh dan hindari percikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemusnahan bakteri atau sampel. Kegiatan ini biasanya dilakukan setelah praktikum atau pengujian untuk membuang sisa-sisa sampel atau agar yang ada dalam cawan Petri agar dapat dibuang dengan baik dan benar. Dalam praktikumnya, agar dikorek dari dalam cawan Petri dan dimasukkan ke dalam panci pertama yang berisi air mendidih. Sementara itu, cawan Petri dibilas dalam panci kedua berisi air panas untuk menghilangkan sisa agar sebelum dibersihkan. Air sisa kedua panci kemudian dibuang ke saluran pembuangan mengalir setelah dipastikan agar telah sepenuhnya mencair. Setelah proses itu, biasanya cawan Petri yang telah dicelupkan ke dalam rebusan air itu juga dibersihkan ulang menggunakan sabun dan dikeringkan. Dan ketika ingin digunakan kembali, bisa disterilisasi lagi menggunakan autoclave. Kegiatan pemusnahan bakteri atau sampel. Pertama, tools and equipment, menggunakan pingset atau penjepit untuk memindahkan cawan Petri panas dari panci pertama ke panci kedua dengan resiko terkena cipratan air mendidih dan luka bakar melepuh. Bahaya ergonomi, berdiri terlalu lama dekat sumber api atau hot plate, resiko nyeri punggung dan kram otot. Kondisi pekerja tidak menggunakan APD lengkap, sarung tangan dan kacamata dengan resiko terkena cipratan air mendidih dan luka bakar. Kondisi infrastruktur lingkungan, lantai basah atau licin dan ruangan yang sempit, resiko terpeleset atau terjatuh. Dan faktor pekerja, kontak tangan langsung saat mengeluarkan media dari cawan Petri ke panci rebusan pertama, terluka terkena cipratan air mendidih dan luka bakar, serta luka pecahan kaca. Identifikasi bahaya dan pengendalian resiko pada kegiatan pemusnahan bakteri atau sampel. Pertama, kontak langsung dengan agar atau air panas saat mengorek atau memasukkan limbah. Resiko luka bakar pada tangan atau anggota tubuh. Penilaian resiko akibat 4 peluang 3, tingkat resiko sedang tinggi. Pengendalian resikonya wajib menggunakan sarung tangan tahan panas dan penjepit spatula panjang saat mengorek agar dan memasukkan cawan Petri. 2, tumpahan air rebusan panas dari panci atau hot plate. Luka bakar, kerusakan permukaan meja kerja atau korsleting. 3, 2, sedang, pastikan panci tidak diisi terlalu penuh. Lakukan kegiatan secara perlahan dan hindari gerakan mendadak. 3, bahaya sengatan listrik dari hot plate atau kabel, korsleting, dan sengatan listrik. 4, 1, sedang tinggi. Tangani cawan Petri dengan hati-hati, gunakan penjepit untuk memindahkannya. Pastikan cawan Petri tidak memiliki retakan sebelum direbus. 4, cawan Petri pecah atau retak saat direbus atau dicuci. Potongan kaca melukai tangan atau kontaminasi. 3, 2, sedang, jauhkan air dari kabel, gunakan stok kontak yang aman, pastikan area tetap kering. 5, pembuangan limbah cair, agar cair dan air bilasan ke air mengalir. Agar padat kembali di saluran pembuangan, potensi kontaminasi minimal. 2, sedang, pastikan agar benar-benar meleleh encer sebelum dibuang. Lakukan pembilasan dengan air dingin mengalir saat pembuangan limbah untuk mencegah pembekuan di saluran. 6, inaktivasi bakteri tidak sempurna, kontaminasi lingkungan minimal oleh mikroorganisme resisten. 3, 2, sedang, pastikan perebusan dilakukan hingga mendidih sempurna dalam durasi waktu yang cukup. Dalam kegiatan pengamatan menggunakan mikroskop, terdapat beberapa potensi bahaya yang perlu diwaspadai.
saat tahap persiapan alat dan bahan, resiko yang sering muncul adalah pecahnya kaca objek atau kaca penutup yang dapat menyebabkan luka gores pada tangan. Resiko ini tergolong sedang dan dapat dicegah dengan menggunakan sarung tangan serta memegang kaca secara hati-hati. Pada tahap menyalakan mikroskop, bahaya yang mungkin terjadi adalah sengatan listrik akibat kabel yang rusak atau tangan yang basah saat menyentuh steker. Risiko ini tergolong kecil dan dapat diminimalkan dengan memastikan kondisi kabel baik serta menjaga tangan tetap kering. Selanjutnya, ketika melakukan pengamatan, seringkali posisi tubuh yang tidak ergonomis seperti membungkuk terlalu lama dapat menyebabkan nyeri pada leher, punggung, dan mata lelah. Bahaya ini memiliki tingkat resiko sedang, sehingga penting untuk menyesuaikan tinggi meja dan kursi, serta melakukan peregangan secara berkala. Selain itu, bila dalam pengamatan digunakan bahan kimia untuk fiksasi atau pewarnaan, maka risiko paparan bahan kimia berbahaya bisa terjadi dan tergolong tinggi, karena dapat menyebabkan iritasi kulit, mata, atau gangguan pernapasan. Pencegahannya adalah dengan selalu menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti sarung tangan, masker, jas laboratorium, dan bekerja di ruangan yang berventilasi baik. Dalam kegiatan penyulingan air menggunakan aquadesilator, terdapat beberapa potensi bahaya yang perlu diidentifikasi sejak awal. Yang pertama, pada saat menyalakan alat pemanas listrik, bahaya utama yang dihadapi adalah risiko korsleting atau hubungan arus pendek akibat kabel yang basah atau rusak. Hal ini dapat menyebabkan pekerja tersentrum, bahkan memicu kebakaran kecil, sehingga resikonya tergolong tinggi. Untuk mencegahnya, pekerja harus memastikan kabel dan stop kontak dalam kondisi kering, menggunakan stop kontak yang bergrounding, serta tidak menyentuh alat listrik dengan tangan basah. Selanjutnya, pada tahap pengisian air dalam tangki, bahaya yang mungkin terjadi adalah tumpahan air di lantai. Kondisi ini dapat menyebabkan lantai menjadi licin, sehingga pekerja berisiko terpleset. Risiko ini tergolong sedang, dan upaya pengendaliannya adalah dengan menggunakan corong saat menuang air, segera membersihkan apabila terjadi tumpahan, serta memastikan area kerja memiliki alas anti-slip. Pada proses pemanasan air, suhu tinggi dan uap panas dapat menimbulkan risiko luka bakar pada tangan atau wajah jika pekerja tidak berhati-hati. Risiko ini termasuk tinggi. Pencegahannya dilakukan dengan menggunakan sarung tangan tahan panas dan menghindari membuka tutup alat selama proses berlangsung. Selain itu, pemeriksaan katup tekanan sebelum alat digunakan menjadi langkah penting dalam pengendalian bahaya ini. Yang terakhir adalah proses pengambilan hasil destilasi. Permukaan alat yang masih panas dapat menyebabkan luka bakar ringan pada kulit. Risiko ini tergolong sedang dan dapat dicegah dengan menunggu alat hingga benar-benar dingin sebelum dibuka, serta menggunakan alat bantu seperti penjepit atau kain tahan panas. Inilah potensi bahaya yang perlu diidentifikasi dalam penyulingan air. Sini saya akan menjelaskan bahaya dari kegiatan saat menghitung koloni mikroba pada cawan Petri dengan menggunakan koloni counter. Yang pertama itu adalah paparan mikroorganisme dari cawan Petri yang belum sepenuhnya tertutup saat dihitung, sehingga dapat menyebabkan infeksi kulit atau saluran pernapasan akibat paparan mikroba dari cawan yang terbuka. Ini digolongkan menjadi tingkat risiko yang tinggi. Yang kedua adalah menggunakan alat terlalu lama sehingga dapat menyebabkan iritasi mata atau kelelahan pada mata. Ini digolongkan menjadi tingkat risiko yang sedang. Yang ketiga adalah kontaminasi silang dari permukaan alat yang tidak dibersihkan setelah digunakan. Sisa mikroorganisme dari cawan Petri atau tangan pengguna dapat menempel di permukaan alat. Ini digolongkan menjadi tingkat risiko yang sedang. Untuk penanggulangan bahaya dari kegiatan ini dapat dicegah dengan menggunakan APD yang lengkap seperti jas laboratorium, masker, dan sarung tangan saat menghitung jumlah koloni. Yang kedua adalah memastikan cawan Petri tertutup sebagian, cukup dibuka sedikit jika perlu pengamatan lebih jelas. Yang ketiga, gunakan pelindung mata atau safety glass jika pencahayaan alat terlalu kuat.
Baiklah, saya di sini akan menganalisis risiko bahaya pada praktikum preparasi media atau pembuatan media menggunakan hot plate. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di sini menggunakan listrik dan aliran listrik yang panas. Di sini risiko bahaya yang kita dapatkan yaitu pertama itu tersengat listrik atau kesentrum, terus ada lagi luka bakar, terus ada lagi terhirup uap, terus juga bakalan risiko yang bakalan akan terjadi itu seperti kacanya pecah. Nah, cara solusi agar itu semua tidak terjadi atau mengurangi risiko, sebelum kita menggunakan hot plate-nya, kita terlebih dahulu mengecek aliran listriknya atau kabelnya agar kabelnya tidak boleh ada yang terkelupas. Nah, setelah itu untuk mengurangi risiko luka bakar, kita di sini menggunakan sarung tangan dan penjepit. Kita tidak boleh untuk memegang langsung kepada kaca ini atau kompor atau hot plate-nya. Nah, terus tidak lupa juga kita jika terhirup uap, itu kita tidak boleh terlalu mendekat terhadap alat ini. Jadi kita harus jauh menjarak dan menggunakan masker. Nah, seperti itu. Tingkat bahaya pada penggunaan hot plate ini yaitu kalau misal jika penggunaan listriknya itu tingkat tinggi. Terus kaca pecah itu sedang, terus luka bakar itu tinggi. Dan itu sekian, terima kasih. Pembersihan merupakan proses menghilangkan kotoran, bekas atau sesuatu yang dapat menimbulkan masalah dari setiap barang, peralatan, dan area. Pembersihan peralatan dan area produksi merupakan suatu kebutuhan penting di industri farmasi. Peralatan pendukung yang steril juga berperan penting dalam upaya pencegahan agar praktikum terhindar dari kontaminasi. Proses pembersihan yang tidak tepat dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi. Oleh sebab itu, dilakukannya pencucian alat. Pencucian peralatan laboratorium secara umum dapat menggunakan air dan sabun. Pencucian alat juga berkaitan dengan keselamatan kerja. Penggunaan deterjen kimia, alat pembersih tajam, maupun air panas dapat menimbulkan risiko cedera apabila tidak dilakukan sesuai SOP. Sarana pencucian seperti bak cuci, drainase, sistem ventilasi, dan kondisi lantai juga menentukan tingkat keberhasilan proses pembersihan serta keselamatan pekerja. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko pada kegiatan pencucian alat. Identifikasi bahaya tools and equipment 1. Sabun atau deterjen kimia. Risikonya menyebabkan iritasi kulit atau tangan, tingkat risikonya medium. Pengendalian risikonya dengan menggunakan sarung tangan karet, hindari kontak langsung, bilas alat dengan benar. 2. Sikat atau pisau pembersih, risikonya luka gores atau tusuk, tingkat risikonya medium. Pengendalian risikonya dengan menggunakan teknik aman, gunakan sarung tangan tebal, simpan alat tajam sesuai SOP. Ketiga, air panas untuk sanitasi. Risikonya itu seperti luka bakar pada tangan atau jari, tingkat risikonya medium. Pengendalian risikonya dengan menggunakan sarung tangan, tahan panas, atur suhu air sebelum digunakan. Identifikasi bahaya pada kondisi infrastruktur atau lingkungan. 1. Drainase kurang baik. Risikonya, genangan air menyebabkan tergelincir. Tingkat risikonya yaitu medium, dan pengendalian risikonya dengan memperbaiki saluran pembuangan pembersih genangan secara rutin. Kedua, ventilasi kurang. Risikonya yaitu pusing, sesak karena ruangan pengap. Tingkat risikonya low, dan pengendalian risikonya dengan menyalakan exhaust fan, buka ventilasi udara. Ketiga, lantai licin akibat air. Risikonya terpeleset dan jatuh. Tingkat risikonya high. Pengendalian risikonya dengan menggunakan sepatu anti karat. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya dan cara untuk mengatasi dari pengujian coliform. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya dulu. Bahaya yang mungkin terjadi pada saat pengujian coliform yaitu terpaparnya bakteri atau mikroorganisme yang terjadi akibat kontaminasi
dari bakteri atau mikroorganisme yang sedang kita uji. Cara untuk mengatasi dari terpaparnya bakteri tersebut itu yang pertama itu menggunakan APD seperti jas lab yang sudah digunakan. Selanjutnya itu menggunakan sarung tangan. Sarung tangan ini digunakan untuk agar pada saat kita melakukan pengujian tidak terpapar langsung terkena kulit dan dilindungi dengan sarung tangan tersebut. Selanjutnya itu menggunakan masker. Menggunakan masker ini bertujuan untuk agar tidak terhirup pada saat kita melakukan pengujian yang dapat mengakibatkan terkontaminasinya mikroorganisme dan bakteri yang sedang kita uji. Setelah dilakukannya pengujian coliform ini dianjurkan untuk meminum susu agar daya tahan tubuh kita naik dan untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang mungkin timbul setelah kita melakukan pengujian coliform tersebut. Terima kasih. Baik, di sini di samping saya ada oven digital yang digunakan pada lab mikrobiologi. Digunakan biasanya untuk pengeringan dan sterilisasi alat dan bahan pada penelitian mikrobiologi. Jadi di sini tingkat bahayanya yaitu adalah arus listriknya. Jika tidak diperhatikan maka arus listrik pada oven ini bisa meningkatkan bahaya pada bagi yang menggunakannya. Untuk lebihnya tidak ada, soalnya ini adalah oven digital, jadi bahayanya sudah diminimalisirkan setingkat mungkin. Perkenalkan, saya Nabila Azhara Oktama dengan NIM 2304114616 dari kelas THPC mata kuliah K3. Di sini saya akan menjelaskan tentang K3 pada penggunaan benda tajam. Di sini saya memberikan contoh pada gunting bedah dan pisau yang digunakan untuk preparasi sampel. Gunting bedah dapat menyebabkan luka sayat akibat mata gunting yang tajam, terutama ketika tangan dalam kondisi licin atau operator bekerja terlalu cepat. Untuk mencegahnya, gunting harus dipegang dengan stabil, digunakan hanya untuk memotong jaringan lunak, dan dioperasikan dengan gerakan kecil dan terkontrol. Area kerja harus kering dan sampel harus diposisikan dengan benar agar tidak terjadi selip yang berpotensi mencederai tangan. Gunting bedah juga wajib disterilkan sebelum dan sesudah digunakan agar meminimalkan risiko kontaminasi mikroba. Sementara itu, pisau memiliki risiko yang lebih tinggi karena pisau memiliki mata yang lebih tajam dan sensitif. Luka iris dapat terjadi apabila pisau ditekan terlalu kuat, digunakan pada permukaan yang keras, atau dioperasikan tanpa fokus penuh. Pencegahan dilakukan dengan memegang pisau seperti pena, melakukan sayatan perlahan searah serat daging, serta memastikan sampel tidak bergeser selama pemotongan. Pisau juga tidak boleh diarahkan ke tubuh atau tangan sendiri. Setelah selesai digunakan, mata pisau harus dilepas dengan alat bantu dan langsung dibuang ke safety box untuk menghindari kecelakaan. Jadi, penggunaan benda tajam pada laboratorium mikrobiologi hasil perikanan itu harus sesuai dengan prosedur K3 yang telah ditetapkan agar menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Sekian tentang K3 pada benda tajam di laboratorium mikrobiologi hasil perikanan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan evaluasi K3 dari penggunaan alat yaitu mesin simmer manual NYMS 100. Ini dia ya, mesinnya. Nah, yaitu ini alat yang digunakan untuk menutup atau menyegel kaleng secara tepat dan rapat. Nah, bahaya yang mungkin terjadi atau yang dapat kita identifikasi saat menggunakan alat ini adalah yaitu pertama ada cedera jari karena terkena bagian dari mesin yang bergerak, yaitu bagian sini. Yang kedua itu ada korsleting listrik akibat kabel yang terkelupas atau stop kontak yang tidak pas. Yang ketiga, kaleng yang dapat terlempar karena peletakan kaleng pada tempat dudukannya ini tidak pas. Yang keempat itu adalah postur kerja yang salah yang menyebabkan nyeri pada pinggang.
postur kerja saat melakukan pengalengan. Nah, yang kelima itu adalah getaran dan kebisingan yang ditimbulkan atau dibunyikan oleh mesin ini saat digunakan. Nah, bagaimana sih resiko yang ditimbulkan ini seberapa besar? Nah, resiko yang ditimbulkan terutama resiko mekanik seperti cedera jari dan juga korsleting listrik itu adalah risiko yang sangat tinggi, sehingga mesin harus segera dimatikan dan juga operator harus memastikan alat ini yang digunakan itu dalam keadaan aman untuk digunakan. Lalu risiko yang sedang seperti postur kerja dan juga getaran dapat dikurangi dengan menggunakan earphone anti bising dan juga memperbaiki postur kerja agar lebih ergonomis. Lalu bila misalnya nanti saat pengerjaan katakanlah terjadi kecelakaan, maka itu harus segera diberikan pertolongan pertama. Nah, cara penggunaan yang benar itu pastikan mesin ini berada di permukaan yang stabil seperti ini, dan tangan ini harus dalam keadaan kering saat menggunakannya. Kaleng yang kita gunakan itu harus disesuaikan dengan spesifikasi dari mesinnya agar tidak terjadi yang tadi kaleng terlempar. Lalu jangan pernah tangan ini saat kita gunakan dimasukin ke dalam mesin simmernya saat aktif. Dan terakhir, setelah selesai digunakan, kita matikan, cabut kabelnya, dan juga bersihkan mesin ini. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip K3 dan juga evaluasi dari K3 ini, diharapkan kita dapat menggunakan mesin simmer manual NYMS100 ini secara lebih efektif dan juga lebih aman tentunya. Oke, sekian dari saya. Kita lanjut ke alat berikut atau penggunaan alat yang lainnya. Terima kasih. HP aku? HP aku juga. Halo, perkenalkan saya Haris Naga. Saya akan menjelaskan potensi bahaya yang mungkin terjadi ketika kita melakukan kegiatan sterilisasi dengan menggunakan autoclave. Jadi, alat ini adalah autoclave. Prinsip kerjanya adalah mensterilisasikan alat atau barang dengan menggunakan suhu tinggi bertekanan. Jadi potensi bahaya yang mungkin terjadi ketika kita menggunakan autoclave adalah pertama bisa menyebabkan luka bakar, atau juga dapat terjadi ledakan ketika tekanannya tidak terkontrol. Yang ketiga, dapat juga terjadi korsleting listrik ketika ada hubungan arus pendek. Jadi untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja saat menggunakan autoclave, yang pertama pastikan kita menggunakan sarung tangan saat ingin mengambil sampel atau tempat yang disterilisasi. Yang kedua, kita harus memastikan tekanannya terkontrol sebelum kita membuka tutupnya agar tidak terjadi ledakan uap panas. Dan yang ketiga, pastikan kita mematikan alat setelah selesai menggunakannya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.